Korban yang terlihat di rekaman CCTV adalah Haley Rathjeber, berusia 20 tahun, terlihat memasuki sebuah mobil bersama seorang pria di Newburgh, Indiana, Amerika Serikat. Keesokan paginya, pada tanggal 24 April 2017, pada pukul 6:40 pagi, dua warga lokal, seorang wanita dan putrinya, sedang mengemudi mobil di dekat Kompleks Alcoa Soccer dekat pedesaan Ware County, tak jauh dari Indiana. Ketika mereka melihat sesuatu tergeletak di pinggir jalan di tempat parkir lapangan sepak bola. Mereka awalnya tidak dapat melihat jelas dan mereka mendekat ke daerah itu dan menemukan jasad manusia. Mereka segera menelpon 911. Ketika petugas dari kepolisian Ware County tiba di TKP jam 7 pagi, menemukan tubuh tidak bernyawa seorang wanita muda, ditinggalkan di kerikil parkiran lapangan sepak bola. Wanita itu dikelilingi cairan merah miliknya. Dia telah dilukai dengan senpi di belakang kepalanya. Karena kurangnya tanda-tanda perlawanan, polisi berspekulasi Haley mungkin tidak bisa menahan penyerangnya. Tidak ada tanda-tanda lain yang terlihat di tubuh Haley. Satu-satunya petunjuk adalah handuk biru berlumuran darah tergeletak di dekatnya. Tidak ada tanda-tanda senjata pembunuhan ditemukan di daerah itu. Atau selongsong peluru dan proyektil senpi, tidak banyak bukti fisik ditemukan. Tidak ada dompet, tidak ada ponsel, bahkan kunci. Sepertinya korban telah dibersihkan dari segala informasi. Untungnya, detektif menemukan petunjuk penting dalam upaya mengidentifikasi korban melalui tato di punggungnya yang dihiasi ayat Bible. Detektif meminta laporan media. Jarangnya kejahatan dengan kekerasan di daerah tersebut membuat berita itu tersebar dengan cepat, membuat masyarakat terguncang dan ketakutan. Salah satu warga, Heather Collins, yang tinggal di Evansville, Indiana, 24 km dari tempat jasad ditemukan. Heather khawatir dengan kesejahteraan ketiga putrinya. Korban itu diidentifikasi berusia di akhir masa remaja hingga awal 20-an, sehingga Heather harus memastikan bahwa semua putrinya dalam keadaan aman, yang akan membuat Heather lega. Putri-putrinya yang lebih kecil, Emily dan Kylie, selamat. Namun Heather merasa cemas ketika putri tertuanya Haley tidak bisa ditemukan. Haley bahkan tidak mengangkat teleponnya atau membalas pesan, dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya, membuat keluarganya semakin takut. Ibu dan saudara perempuannya mulai menghubungi Haley, dan mereka mendengar dari teman-teman Haley bahwa Haley tidak mengikuti ujian universitas karena mereka mengetahui Haley adalah mahasiswa keperawatan tahun kedua yang rajin dan berdedikasi. Ini benar-benar bukan karakter Haley. Heather kemudian menelpon teman dekat dan rekan kerja Haley, yaitu Ainsley Bowles, dan bertanya, "Apa kamu tahu kabar Haley? Aku tahu kamu punya kunci apartemen Haley. Bisakah kamu berkendara ke sana dan melihat apa kabar Haley?" Ketika Ainsley tiba di apartemen Haley, Ainsley melihat mobil Haley terparkir di luar, tapi tidak terkunci. Ainsley berasumsi Haley mungkin ada di dalam rumah. Tetapi setelah memasuki rumah, Ainsley tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Haley. Karena semakin khawatir, Heather menghubungi seorang teman yang adalah seorang detektif di Departemen Polisi Evansville. Heather bertanya, "Hai, aku tidak bisa menemukan putriku Haley. Apakah Anda mengenal seseorang di Ware County?"
Setelahnya Heather diminta untuk memberikan foto tato Haley. Sayangnya ketakutan terburuk Heather terkonfirmasikan. Detektif mengidentifikasi jasad itu adalah Haley dengan bantuan tatonya. Berita ini membuat keluarganya shock dan tidak percaya. Namun polisi menemukan kurangnya petunjuk saat itu. Ahli koroner di Evansville menyatakan kematian Haley karena luka senpi 1 kali di kepalanya. Dilaporkan bahwa Haley masih hidup beberapa saat setelah tembakan itu yang membuat Haley meninggal dalam penderitaan. Selain itu, tidak ada luka besar lainnya di tubuhnya. Haley tidak dilecehkan, yang menyebabkan motif pembunuhannya semakin misterius. Karena tidak ditemukan selongsong peluru, penyelidik tidak dapat menentukan senjata apa yang digunakan. Para ahli memberikan daftar kemungkinan senjata api yang ditembakkan. Sayangnya, satu-satunya barang bukti yang ditemukan di TKP, yaitu handuk biru berlumuran darah, tidak menghasilkan petunjuk, hanya mengandung DNA Haley. Namun pemeriksaan kuku jari Haley tidak mengungkap jejak DNA. Haley mungkin tidak terlibat perkelahian. Ini menyimpulkan 2 hal. Apakah Haley tidak memiliki kesempatan untuk berkelahi, atau Haley ditemani oleh seseorang yang Haley percaya. Penyelidik Paul Kras mengungkap dia perlu menyelidiki kehidupan sehari-hari Haley dan orang-orang di sekitarnya. Haley Dennis Rathjeber lahir tanggal 3 Desember 1996. Di usia awalnya, Haley memiliki kecenderungan untuk peduli kepada orang lain. Temannya Ainsley mengatakan Haley bertindak seperti ibu semua orang karena Haley sangat perhatian. Haley sangat tinggi dan semua teman-temannya sangat pendek, jadi Haley sangat menonjol. Dia terlihat seperti seorang ibu dan anak-anaknya. Ketika Haley mendaftar di keperawatan di University of Southern Indiana, Haley dikenal mandiri. Selama SMA, Haley bekerja di Donut Bank di Newburgh. Dan selama kuliah, Haley bekerja di Texas Roadhouse, restoran lokal di Evansville. Tetapi tempat kerjanya itu, selain dia bisa memperoleh penghasilan, Haley juga membangun lingkaran pertemanan yang besar, banyak di antaranya Haley kenal sejak SMA. Kelompok teman ini dikenal sebagai Roadies. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, merayakan liburan, dan menciptakan kenangan apapun. Ibu Haley mengungkapkan pada detektif bahwa baru-baru ini Haley berada dalam situasi tegang yang melibatkan salah satu temannya. Petunjuk ini mengejutkan detektif. Terungkap bahwa Haley adalah ibu baptis dari Jackson Wheeler yang berusia 10 tahun, putra dari Jordan Hughes, teman lama Haley di sekolah, dan salah satu dari The Roadies. Ini adalah salah satu yang sangat disayangi Haley, karena Haley punya bayi untuk diajak main, tanpa Haley harus memiliki bayi sendiri. Ayah bayi itu tidak ada dalam gambar ini. Jordan bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, dan bayi Jackson dirawat oleh pacar Jordan, Thaddeus Rice, yang menggantikan peran sebagai ayah, dan dia juga berteman dengan Haley dan teman-teman Haley lainnya. Beberapa hari sebelum pembunuhan, sebuah kecelakaan tragis terjadi pada tanggal 10 April 2017. Ketika Thaddeus sedang menggendong bayi Jackson di kursi mobil khusus bayi. Thaddeus tidak sengaja tersandung tas popok yang menyebabkan bayi Jackson terjatuh dari kursi bayi, menuruni tangga apartemen. Jackson segera dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Setelah mendengar kabar itu, segera bergabung dengan Jordan di rumah sakit. Mereka melakukan yang terbaik untuk menghibur Jordan, mengantarkan makanan, dan menawarkan bantuan.
Setelah itu, mereka pergi ke rumah Jordan untuk mengambil pakaian bersih, di mana mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Setelah memasuki pintu rumah, tas popok itu tepat di dekat sofa. Sepertinya tas popok itu tidak jatuh dari tangga. Seperti yang Thaddeus katakan, teman-temannya itu merasa menangkap suatu kebohongan besar. Reputasi Thaddeus di kota itu tidak bagus, dan Thaddeus memiliki sejarah melawan hukum. Kecelakaan tragis hanya memicu ketidakpercayaan mereka. Sayangnya, setelah 2 hari menggunakan alat bantu hidup, Jackson meninggal. Ketika diinterogasi polisi, pernyataan Thaddeus yang tidak konsisten menimbulkan keraguan, terutama karena cedera yang diderita Jackson tidak cocok dengan luka karena terjatuh. Haley mengungkapkan kecurigaannya kepada polisi, dan polisi bicara dengan Haley beberapa hari sebelum Haley terbunuh. Jika Haley telah mengungkapkan sesuatu yang melibatkan Thaddeus, maka akan ada motif Thaddeus menyakiti Haley. Ada alasan yang menambah kecurigaan kepada Thaddeus Rice. Ketika polisi menginterview rekan kerja Haley di restoran, polisi menemukan pada hari Minggu tanggal 23 April 2017. Setelah Haley menyelesaikan shiftnya, teman-temannya mengundang Haley keluar untuk minum setelah shiftnya, tapi Haley menolaknya. Haley malah membuat rencana pergi ke perpustakaan bersama temannya Ainsley. Namun rencana itu mengambil jalan memutar. Ketika Haley memutuskan mengunjungi Jordan untuk mengambil dompetnya, Jordan kebetulan berada di kediaman saudara laki-laki Thaddeus Rice bersama Thaddeus pada saat itu. Itu menjadi tempat terakhir yang diketahui di mana Haley berada sebelum Haley ditemukan tewas. Dengan tuduhan serius pembunuhan kepada Thaddeus Rice, Thaddeus memiliki motif dan kesempatan untuk membunuh Haley. Pada hari sebelum kematian tragis Haley, Heather menemukan video Snapchat yang memperlihatkan Thaddeus Rice mengacungkan senpi. Heather bukan satu-satunya orang yang mencurigai Thaddeus. Sosial media ramai dengan rumor yang melibatkan Thaddeus dengan kematian Haley. Polisi mewawancarai Thaddeus. Ketika ditanyai, Thaddeus meminta haknya untuk tetap diam dan meminta perwakilan hukum. Penolakan Thaddeus untuk bekerja sama hanya memperdalam kecurigaan. Tapi karena tidak ada bukti nyata, detektif tidak dapat menahan Thaddeus Rice. Jordan memberitahu polisi bahwa Haley telah mengunjunginya sekitar jam 10 malam itu dan mengambil dompetnya. Jordan juga memberikan alibi kepada pacarnya. Jordan dan Thaddeus menghabiskan waktu di rumah saudara laki-laki Thaddeus. Dengan penemuan ini, polisi belum melakukan penahanan. Sementara keluarga Haley mempersiapkan pemakamannya. Heather cemas pembunuh itu akan muncul di acara menyalakan lilin untuk menghormati Haley. Sementara polisi memiliki kesempatan untuk mengawasi setiap orang yang datang berkunjung, mengamati seseorang dengan perilaku yang tidak biasa. Namun upaya polisi kembali ke titik nol. Sekitar waktu itu, polisi menerima telepon dari salah satu teman terdekat Haley dan sesama anggota grup Brody, Isaiah Hagen. Isaiah menceritakan kegiatannya pada malam tanggal 23 April 2017, menjelaskan bahwa sepulang kerja, Isaiah menghabiskan waktu dengan rekan kerja lainnya bernama Jack Allen. Isaiah mendapat pesan teks dari Haley yang memintanya untuk mengunjungi apartemen Haley. Di apartemen itu, Haley meminta Isaiah untuk mengantarkannya ke bendungan Newburgh Lock and Dam berlokasi beberapa kilometer dari lapangan sepak bola, tempat di mana Haley akan bertemu seseorang. Isaiah khawatir, namun dia tidak ingin ikut campur
Aisyah mengantarkan Haley tanpa menanyai lebih lanjut. Dan kemudian dia kembali ke rumahnya. Aisyah masih merasa tidak nyaman di sekitar tengah malam. Aisyah mencoba menghubungi Haley, namun Haley tidak merespon. Keesokan paginya, Aisyah mencoba menghubungi Haley, tapi tidak ada jawaban. Informasi ini memberi polisi gambaran jelas tentang pergerakan Haley pada malam pembunuhan. Jack Allen yang bersama Aisyah menarik perhatian polisi. Jack tinggal di dekat Newburgh Dam, di mana Aisyah sebutkan sebagai tempat di mana dia mengantarkan Haley malam itu. Jake belum melihat Haley setelah shiftnya berakhir. Jake membenarkan cerita Aisyah bahwa mereka jalan-jalan bareng setelah bekerja. Dan setelah Aisyah pergi, Jake menghabiskan waktu di rumahnya. Rekaman pengawas dari Walmart mendukung kisah Jake dan Aisyah ini. Polisi meminta FBI membantu penyelidikan. Hampir seminggu setelah kematian Haley pada tanggal 29 April 2017, penyelidik menghasilkan temuan signifikan. Ponsel Haley masih hilang. Penyelidik berhasil mendapatkan catatan ponsel Haley. Mereka dapat melihat aktivitas terakhir pada ponsel Haley. Penyelidik mulai menyelidiki di mana ponsel Haley itu berada. Penyelidik ingin mengetahui tentang dengan siapa Haley terakhir berbicara. FBI mengetahui Haley berkomunikasi dengan tidak lain adalah Aisyah Hagen. Dengan petunjuk ini, penyelidik memperoleh catatan ponsel Aisyah juga. Penyelidik menemukan hal mengejutkan. Pergerakan Aisyah persis sama dengan gerakan Haley. Menurut aktivitas ponsel, Aisyah bertemu dengan Haley di apartemen Haley pada sekitar jam 10:30 malam pada tanggal 23 April 2017. Dan bersama mereka melakukan perjalanan ke sisi timur Evansville sekitar jam 11 malam, di mana lapangan sepak bola ini berlokasi. Ini bertentangan dengan pernyataan Aisyah sebelumnya kepada polisi, di mana Aisyah menurunkan Haley. Ponsel Haley dimatikan di kompleks lapangan sepak bola pada jam 11:25 malam, sekitar jam ponsel Aisyah meninggalkan daerah itu. Sinyal ponsel Haley muncul kembali di dekat sisi barat daya Evansville sekitar jam 3 pagi. Dan setelah 25 menit kemudian, ponsel Haley mati untuk selamanya. Rekaman CCTV dari apartemen Haley. Rekaman itu menunjukkan Haley masuk ke dalam mobil bersama Aisyah. Namun, ketika Aisyah kembali di pagi hari untuk memeriksa mobil Haley, Aisyah sendirian. Detektif mengetahui isi pesan Aisyah yang memberatkan. Ternyata Aisyah memiliki sejarah menulis cek yang buruk, di mana ayahnya harus membayar untuk membebaskannya. Ayah Aisyah tidak menyadari rencana jahat anaknya. Detektif menemukan Aisyah sudah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Dia mencuri barang dari kamar temannya dan menjual di toko gadai di daerah tersebut. Akhirnya, temannya itu mengusir Aisyah. Aisyah berhutang kepada Haley $600 yang Aisyah pinjam untuk membayar uang sewa sebelum membunuh Haley. Selain itu, Aisyah berhasil memalsukan 2 cek dari bukti cek Haley yang ditujukan untuk Aisyah masing-masing $300. Salah satunya terpental karena dananya tidak mencukupi. Haley telah membagikan informasi ini kepada teman-temannya dan ketika Haley mengambil gambar dari cek tersebut, di dalamnya tertulis kepada Aisyah Hagen untuk belanjaan dan berjumlah $300. Meskipun Haley kesal dengan tindakan Aisyah, tapi sifat penyayang Haley mendorongnya memaafkan Aisyah dan mereka masih terus bersahabat. Apakah uang adalah motif yang membuat Aisyah berubah dari pencuri menjadi pembunuh berdarah dingin? Namun Aisyah yang pertama muncul sebagai teman yang khawatir. Kini dia berevolusi sebagai tersangka utama. Detektif melakukan penggeledahan di rumah di mana Aisyah tinggal bersama orang tuanya.
Orang tuanya mengatakan mereka tidak tahu mengenai masalah keuangan Isaiah dan mereka menolak Isaiah dianggap sebagai pembunuh Haley karena masalah uang. Namun bukti mengungkapkan cerita berbeda terungkap. Wendell, ayah Isaiah, memiliki beberapa senjata api. Orang tua Isaiah mengkonfirmasikan bahwa pistol High Point hilang dari rumah mereka. Detektif menduga senjata ini mungkin adalah senjata pembunuhan, karena polisi tidak menemukan senjata pembunuhan Haley. Detektif menemukan sebuah handuk yang sangat mirip dengan yang ditemukan di TKP jasad Haley ditemukan. Keduanya berwarna biru dan bermerek Comfort Bay dengan nomor yang cocok. Bukti ini membuat detektif membawa Isaiah untuk diinterogasi. Isaiah tetap pada ceritanya bahwa dia mengantarkan Haley di dekat Newburgh Dam, di mana Haley harusnya bertemu orang lain. Polisi mengkonfrontasi Isaiah dengan bukti data ponsel. Dengan data yang tidak terbantahkan, kisah Isaiah mulai berubah. Dia mengakui mengantar Haley ke lapangan sepak bola, tapi berkeras Isaiah meninggalkan Haley tanpa cedera. Tapi cerita ini tidak sejalan dengan data lokasi. Detektif Cruz mendesak penyelesaian yang masuk akal dari Isaiah. Pada akhirnya, Isaiah mengklaim bahwa dia membawa ponsel Haley sepanjang malam. Isaiah mengaku membuangnya dari jendela mobilnya keesokan paginya karena takut mendapatkan masalah. Alasan yang sama mengapa Isaiah tetap diam pada awalnya. Ketika ditanya mengapa Isaiah berada di dalam mobil Haley di pagi hari tanggal 24 April 2017. Isaiah menjelaskan bahwa Haley memberinya uang cash dan meminta Isaiah untuk menjual beberapa tiket konser milik Haley. Haley juga menyerahkan kepada Isaiah kunci-kuncinya, termasuk kunci mobil dan kunci apartemennya, sehingga Isaiah bisa mengambil tiketnya. Mengikuti instruksi Haley, Isaiah mencari tiket di mobil Haley dan pergi ke apartemen Haley, di mana Isaiah menemukan tiketnya. Namun Isaiah masih tidak mengaku membunuh Haley. Dan Isaiah dipenjara menunggu persidangan. Setelah sidang pertama dibatalkan, sidang kedua Isaiah dimulai tanggal 30 Mei 2018. Pembela menyatakan Isaiah tidak pernah mengakui pembunuhan Haley. Namun ketika penuntut umum memanggil ibu Isaiah untuk bersaksi, dia membuat plot twist mengejutkan dari kasus ini. Donna mengungkapkan selama dalam penahanan, Isaiah telah mengaku kepada ibunya bahwa dia telah secara tidak sengaja membunuh Haley. Namun Isaiah tidak bermaksud membunuh Haley. Jaksa kaget dengan pernyataan itu yang keluar dari seorang ibu mengenai anak kandungnya sendiri. Ibu Isaiah percaya bila juri tahu Isaiah mengatakan itu adalah kecelakaan, maka juri tidak dapat menghukum Isaiah. Pada tanggal 25 Juni 2018, juri menyatakan Isaiah bersalah, dan pada tanggal 2 Agustus 2018, Isaiah Hagen yang berusia 23 tahun dihukum 60 tahun penjara. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Pelajaran dari kasus ini, salah memilih teman dapat mendatangkan bahaya buat diri sendiri. Haley sudah tahu Isaiah suka mencuri, tapi dia masih memaafkan dan berteman, dan seharusnya dijauhi. Sampai di sini dulu kasusnya guys. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Berikan juga subscribe. Terima kasih atas subscribe-nya guys. Berikan juga like, tekan loncengnya untuk cerita yang lain.